Silakan saya berikan room-nya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kita mulai, Pak Hudri? Ya, siap. Halo, Pak Hudri. Iya, Bu Apni. Apa kabar, Pak Hudri? Alhamdulillah baik nih, Bu. Pak Hudri, saya lihat selama kita kegiatan Zoom, kegiatan pertemuan di CGP walaupun daring, nampaknya Pak Hudri ini penuh kurang ceria gitu. Kenapa, Pak? Iya, Bu. Sebenarnya sedikit ada masalah nih, Bu. Nah, tapi saya pada hari ini ingin membagi cerita nih sama Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Ada, Pak. Bapak mau berbagi cerita sama saya? Boleh. Kira-kira coba Bapak ceritakan apa masalah Bapak itu. Nah, begini, Bu. Di sekolah saya, kan saya kebetulan sebagai guru ya. Nah, di situ juga saya mengalami ada teman yang mengatakan kepada saya nih, Bu. Nah, masalahnya seperti ini, Bu. Dia mengatakan, Bapak Hudri ini sebagai kaki tangan kepala sekolah ya. Kok dia sesaat selalu gitu memberikan arahan saat apel pagi begitu. Nah, sedangkan yang saya rasakan ini, Bu, kalau saya mengatakan kaki tangan kepala sekolah, iya, Bu. Jadi kan kok Bapak bisa dibilang jadi kaki tangan kepala sekolah, dibilang sok-sokan. Nah, itu akhirnya apa yang Bapak rasakan setelah dibilang kayak gitu, Pak? Ya, saya rasakan, Bu, rasanya kurang senang, Bu, ya. Rasanya ilfil gitu kan. Nah, kenapa? Ya karena saya kan sudah menjalankan tugas dengan baik, Bu. Nah, namun ada salah satu guru ataupun rekan sejawat mengatakan, Bapak Pak Hudri ini sesuatu ya, mentang-mentang baru jadi CGP, belum GP gitu. Bilang begitu tuh, ya, Pak. Jadi yang saya pikirkan, Bu, saya merasa bersalah gitu. Ya. Nah, dari hal seperti itu, Bapak dibilang seperti itu, apakah ada, Bu? Apakah ada ketidaknyamanan Bapak dalam melaksanakan tugas dengan ya sampai saat ini, Bu, ya, yang saya rasakan, saya merasanya kurang nyaman, Bu, pertama. Terus yang saya dapat lakukan saat ini adalah bagaimana sih saya ingin mencari solusi atau mencari tahu sebenarnya apa berita ini benar atau tidak, seperti itu, Bu. Nah, jadi yang saya katakan kepada sejawat, benar itu katanya. Jadi saya merasa ingin menyelesaikan masalah ini, Bu. Tapi saya belum tahu solusinya bagaimana, seperti itu. Nah, siapa tahu dengan kita bercerita nanti Bapak mendapatkan solusi ya, Pak ya. Nah, coba Bapak jelaskan kembali ke saya bagaimana sebenarnya kondisi Bapak itu sekarang. Kalau kondisi saat ini, Bu, saya merasa was-was, Bu, karena saya sudah dicapkan dituduh ya orang sosokan di sekolah seperti itu. Nah, akan tetapi saya juga merasa was-was ketika berada dengan guru itu. Nah, jadi yang saya rasakan, saya ingin memberikan kesempatan kepada guru-guru lain. Ayo ibu-ibu silakan berikan arahan saat kita melaksanakan apel pagi. Nah, tapi mereka tidak satupun yang ada mau mengasih pengarahan, Bu. Jadi saya merasa bingung seperti itu. Nah, selama ini kan Bapak sudah memberikan arahan kepada betul. menggantikan posisi Pak Hudri ini biar tidak dibilang sok-sokan, kemudian
Betul. Pak Mm-mm. Kepala sekolah. Berarti kan kalau Pak Hudri tunjuk seperti itu, berarti Pak Hudri ini dianggap kepala sekolah itu mampu dalam melaksanakan berikannya. Nah, jadi sama ini kira-kira hubungan Pak Hudri dan teman Pak Hudri yang sering bilang Pak Hudri seperti itu, apa langkah yang Bapak lakukan untuk masalah itu? Langkah-langkah saya sudah berpikir nih Bu ya. Langkah-langkah yang ingin saya lakukan yang pertama, saya akan berkoordinasi dulu bersama kepala sekolah dan mengatakan sebenarnya ini kejadian sebenarnya apa sih gitu. Yang kedua melakukan namanya penyegaran. Nah, penyegaran kepada guru tadi memberikan pemahaman bahwa saya ini melaksanakan kewajiban saya sebagai guru gitu. Dan saya tidak melakukan namanya berlebih-lebihan seperti itu, melaksanakan tugas gitu. Nah kan karena supaya karena kepala sekolah itu kan dia orang sibuk Bu. Nah jadi sayalah yang akan menghandle seperti itu Bu. Maka saya istilahnya menghandle kegiatan apel pagi seperti itu. Jadi kan saya tidak salah Bu. Halo Ibu Apni. Ya Bu. Halo Pak Hudri. Berkoordinasi kepala pencerahan kepada rekan supaya Pak Hudri tidak lagi tuding macam-macam. Nah, saya penasaran nih. Kalau ada pencerahan seperti itu, mungkin beban Pak Hudri akan lebih berkurang nih. Nah, kira-kira apa rencana lain yang akan Bapak? Sepertinya rencana lain nih Mbak ya. Nah, setelah saya melaksanakan nanti berkoordinasi ya, melakukan penyegaran bersama guru tadi dan memberikan pemahaman, saya akan melakukan penyegaran ataupun memberikan pemahaman bahwa kita ini sebagai guru bukanlah sebagai pengajar yang hanya pengajar, tapi kita harus sebagai penuntun di sini Bu. Nah, bagaimana yang diberikan yang sudah dikatakan sama Ki Hajar itu kan, jadi seorang guru itu harus sebagai penuntun. Jadi kita tidak semena-mena gitu. Iya. Berarti kalau begitu yang menjadi prioritas Bapak itu apa? Dari langkah kan ada tuh yang kemudian untuk menjadi baik lah gitu. Jadi prioritas Bapak apa? Iya ya. Yang saya utamakan ini Bu ya, prioritas yang paling utama dalam langkah-langkah rencana saya ke depan. Saya ingin membagi nih Bu, membagi sedikit materi lah ya, supaya bagaimana kita harus menciptakan budaya positif di sekolah. Berarti Bapak membagikan pemahaman kepada siswa kita Bu. Iya. Ya, yang mana yang saya dapatkan, saya akan implementasikan bersama rekan sejawat. Nah, bagus tuh, berarti dan Bapak juga ini Bu, rencana kedepannya lagi saya kan sebagai ketua dari komunitas praktisi KKG gitu ya. Nah, jadi tidak KKG-nya di sekolah apa di luar sekolah, Pak? Iya, benar, Bu. Nah, jadi kami melaksanakan kegiatan KKG ini, Bu. Nah, jadi saya sebagai ketua otomatis KKG saya akan menggerakkan komunitas tersebut. Nah, maksudnya KKG mini. Nah, mungkin bisa benar. Iya, Bu. Bagus ya Pak ya, cita-cita Bapak ini sangat, sebenarnya apa yang Bapak inginkan itu kalau seandainya teman lain mengerti, mungkin malah setuju dengan apa yang Bapak lakukan. Benar Bapak sekali Bu, benar sekali. Iya, kalau saya lakukan dengan baik ya.
Apapun untuk yang saya lakukan dengan menunjang baik rencana. pasti. Ya Pak. Mm-mm. Saya ingin tahu nih, Iya untuk benar. menunjang rencana Bapak ke depannya, Bapak punya komitmen nih. Kira-kira apa komitmen yang akan Bapak jalankan pada rencana ini? Nah, komitmen saya nih Bu ya. Saya berkomitmen sangat. Pertama, saya sangat antusias melakukan sikap optimis kepada guru-guru. Meskipun dia menuduh saya sosokan, saya sebagai guru apa. Namun yang saya jalankan ini Bu ya, sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, saya ingin mengembangkan diri saya dan juga nanti akan saya kembangkan bersama rekan sejawat untuk membudidayakan budaya positif itu, Bu. Nah, komitmen saya Melalui itu ingin KKG ini tadi memajukan ya Pak ya? sekolah, ya, dan guru menjadi bukan pengajar tapi sebagai penuntun bagi peserta didiknya Nah, seperti itu, Bu. yang sangat mantap saya kira itu, menggerakkan teman dan mengaktifkan KKG Mini, itu sangat bagus. Nah, kira-kira adakah orang yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan ini semua, Pak? Kalau saat ini Bu ya terutama saya jujur nih Bu, saya terbuka orangnya. Yang pertama ada teman saya yang selalu mensupport diri saya, teman sejawat saya, teman kerja, seperjuangan. Sekolah Nah, Bapak dan juga ya selalu mensupport saya apabila saya ada kesalahan, ada saya masalah, saya selalu curhat bersama mereka. Terus ada lagi yang lebih mensupportkan, mendukung diri saya, yaitu kepala sekolah. Yang mana kepala sekolah ini Bu sangat aktif gitu, memberikan mungkin dia merasa belum mengerti apa itu mungkin budaya positif. Nah, jadi ya kita sebagai guru kita harus optimis dan jangan kita berpikiran yang berpikiran yang negatif, berprasangka buruk, itu tidak boleh. Nah, itu. Saya setuju dengan Bapak itu, Pak. Kalau saya simpulkan di sini dari masalah Bapak ini, karena tidak kenyamanan tadi, tapi Bapak mempunyai langkah-langkah yang bagus untuk mengatasi ini semua. Bapak tetap optimis untuk membantu sekolah dan mengembangkan diri. Dan walaupun dituntut seperti itu, namanya Bapak ini senang berbagi, masih ingin berbagi apa yang Bapak dapatkan dari pembelajaran CGP, akan dicurahkan atau berbagi akan diimbaskan dengan teman-teman sekolah. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa ya Pak. Mudah-mudahan sama-sama Bu, mudah-mudahan Bapak berhasil mewujudkan atau mengaktifkan lagi yang Bapak rencanakan. Kemudian mudah-mudahan semua teman-teman di sana merespon positif dengan langkah yang Bapak lakukan. Iya Bu. Saya rasa cukup ya Pak. Terima kasih telah mendengar curhatan dari saya Bu. Mohon bimbingannya gitu Bu. Terima kasih. Ya, nah sekarang Pak Hudri karena sudah selesai sesi kita berdiskusi, saya mau merefleksi Pak Hudri dulu. Ya, baiklah pertanyaannya. Apa yang Bapak rasakan saat Bapak tadi menjadi coach? Jujur nih ya Bu ya, perasaan saya saat dikunci, saya merasakan masalah saya itu seperti air mengalir. Nah, dan ketika disambut dengan coachnya, nah saya merasakan oh iya berarti saya mendapatkan solusi dari coach tersebut. Nah, jadi yang saya rasakan ini seperti air mengalir Bu, permasalahan yang saya hadapi tadi. Saya merasa senang karena ada ada coach yang yang mau berbagi, mau kasih sharing gitu kan.
mendengar curhatan dari saya seperti itu. Karena masalah yang saya hadapi ini memang masalah yang sangat spesifik gitu, Bu. Itu yang saya rasakan, Bu. Alhamdulillah. Ya, maka saya bersyukur juga nih Pak bisa menjadi coach hari ini untuk Bapak dan masalah Bapak di sekolah bisa terselesaikan. Baiklah, kita Iya, sekarang Bu, bergantian sama-sama. ya Pak. Makasih, Bu, atas bantuannya ya. Iya. Mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik. Amin. Sekarang Terima kasih, Bu. coach. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Bu Apni, Ya, ini nampaknya masih Pak Putri. kita apa, Bu? Agak nge-lag, Bu. Sinyal kita nih. Nah, kita coba lagi, Bu. Ya. Bisa, Bu? Halo, mendengarkan saya? Iya, bisa, Pak. Ini ya. Bisa ya, Bu ya? Bisa, Pak, bisa. Iya. Halo, Bu Apni. Hai, Bu Apni. Iya. Hai juga Pak Hudri. Gimana kabarnya Bu Apni malam hari ini? Alhamdulillah baik kalau malam hari ini Pak. Cuma siang tadi yang kurang baik ini Pak. Iya, ada apa itu Bu Apni? Boleh bisa diceritakan? Kalau bisa saya bantu nih. Boleh saya cerita berbagi sama Bapak? Oh, boleh banget Bersedia, Bu Bapak? Apni. Kebetulan saya hari ini tidak ada kerjaan lagi, Bu. Boleh. Gini Pak, saya di sekolah saya itu atau di kelas saya khususnya, saya itu mempunyai seorang murid saya itu agak boleh dibilang anak spesial. Oh, begitu. Ya, ya. Nah, jadi apa yang bisa saya bantu, Bu, untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, saya dapatkan solusi dari kegundahan hati saya ini, Pak. Galau saya ibu dikatakan sebagai guru. Oh, Takut seperti itu. gagal dalam mendidik anak tersebut, ya. Nah, jadi menurut Bu Apni ini, apa tujuan yang ingin dicapai dari diskusi kita ini? Apa tujuan yang ingin kita capai dari diskusi? Tujuannya ya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi. Oh, gitu ya, ya. Nah, kira-kira nih bisa dah Ibu bercerita sama saya masalahnya? Biar saya jadi pendengar nih. Boleh. Nah, ini Pak, murid saya itu Ya. ada salah satu murid saya itu kan ada yang berkebutuhan khusus, tapi enggak parah. Cuman kalau ketika belajar, anak itu tuh gimana ya? Kalau lagi belajar, kalau saya menerangkan, dia kadang tidak, malah omongan dia saja yang minta didengar. Kalau saya lagi kalau kami lagi belajar, anak-anak yang lain pada aktif berpartisipasi. Oh, jadi begitu, Bu ya. Jadi benar. Jadi saya dapat menangkap nih masalah Ibu nih. Jadi Ibu menghadapi masalah anak-anak yang keterbelakang mental yang mana ya sama saja kita samakan seperti sekolah luar biasa itu, Bu ya. Nah, tapi anak ini tidak terlalu parah. Luar biasa seperti itu, Bu ya. Tidak terlalu parah, Bu ya. Iya. Nah, jadi apa yang Ibu hadapi pada anak ini tersebut? Apa yang sudah Ibu hadapi, maksudnya sudah Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Nah, gini Pak, ketika belajar kan ya itu anak tersebut dia berbicara sendiri, memainkan penanya sendiri. Nah, kalau saya panggil anak itu tidak mendengar. Oh, tidak mendengar, Bu ya? Iya. Nah, jadi anak tersebut kalau sana tidak mendengar, terus langkah Ibu itu apa supaya anak itu bisa mendekati Ibu? Kan ada tuh langkah-langkah ya yang kita lakukan supaya anak itu bisa mendengar kita seperti itu.
Iya. Nah, kemarin saya coba dan saya pun punya rencana ini ya Pak ya. Langkah yang Iya, pertama, Bu. saya akan mendekati anak tersebut secara spesial. Saya bedakan dengan yang Oh, lain. spesial ya. Ya, kayak kita belajar berdiferensiasi lah Pak. Jadi karena dia Oh, punya keterbelakangan, jadi saya khususkan untuk dia ada tersendiri. Biar dia mampu mengikuti pembelajaran saya sesuai dengan yang kita harapkan. Langkah yang kedua, saya oh, akan jadi begini Bu melakukan ya. Mm-mm. langkah yang kedua akan saya lakukan. Saya akan, karena anak ini terlampau aktif, jadi ketika belajar saya akan mendekati dirinya atau dia akan saya duduk di samping saya. Biar saya bisa langsung mengontrol anak tersebut. Saya setuju sekali Bu dengan rencana Ibu pada saat ini. Nah, benar Bu. Ya, kalau kita sebagai seorang guru yang butuh memberikan kasih sayang kepada murid-muridnya, ya siapapun dia, bagaimanapun bentuk dari dia, kita harus memberikan kasih sayang yang pertama. Yang kedua, Ibu tadi sudah membicarakan tadi saya akan mendampingi. Nah, itu sangat baik sekali, Bu. Iya, Mendampinginya apabila anak itu misal diam, apabila anak itu kurang aktif, ya kita harus aktifkan dia seperti itu. Nah, di sini masih ada lagi Bu rencana apa yang akan Ibu lakukan supaya anak ini bisa masalah anak ini teratasi. Hal-hal apa yang Ibu lakukan ke depannya? iya, gini Pak, yang paling saya inginkan itu saya ingin bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang tuanya. Oh, Dalam iya hal iya. ini kan saya butuh bantuan orang tuanya Pak untuk mendidik anak ini. Saya di sekolah sebagai ibu di sekolah dan orang tua sebagai ibu di rumah. Anak itu kan banyak waktunya di rumah. Jadi untuk itu Betul saya sekali Bu. mau melakukan sharing terus kepada wali murid tersebut biar kami mampu bimbing anak ini. Saya nggak bisa kayaknya kalau melakukan itu sendiri karena saya butuh juga dorongan dari orang tuanya. Oh iya benar. Benar sekali Bu ya. Nah, ya kita harus berkolaborasi Bu ya. Nah, berkolaborasi. Iya Jadi Pak. di sini Bu, saya dapat menyimpulkan nih dari permasalahan yang Ibu Iya. hadapi tadi, bagaimana rencana Ibu ke depannya sudah kami simpulkan, sudah saya simpulkan bahwa Ibu akan berkolaborasi, melakukan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, ya. Ibaratnya yang kedua, lanjut berkolaborasi bersama orang tua agar anak ini bisa teratasi masalahnya. Nah, di sini Bu, apa komitmen Ibu? Nah, ketika masalah itu sudah teratasi tadi kan sudah Ibu jelaskan rencananya. Nah, apa komitmen ke depan yang Ibu lakukan? Saya akan Komitmen kondisi apa anak. yang ya? Walaupun kondisi anak itu seperti itu, ada keterbelakangan mental, saya tetap bekerja Iya. keras dan berusaha supaya anak tersebut mampu mengikuti pembelajaran seperti anak normal yang lainnya. Oh iya benar sekali. Saya setuju sekali Bu dengan pengarahan Ibu tadi, yang mana semua kan Ibu sudah mengetahui masalah Ibu dan sudah memecahkan masalah Ibu sendiri ya. Nah, jadi di sini Iya, kita sebagai manusia Bu ya, sebagai pendidik aja ya, kita harus memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita, anak didik kita. Meski dia itu keterbelakangan mental ya, tapi kita sebagai guru itu memang harus seperti itu, ya kan? Nah, jadi saya setuju sekali Bu komitmen Ibu tadi. Jadi kalau Ibu sudah komitmen, nah ke depannya ini bisa teratasi enggak? Halo, Ibu? iya,
Bagaimana tadi Di Pak? sini kan Ibu sudah berkomitmen nih. Bagaimanapun caranya saya mengatasi masalah tersebut, kan? Meskipun anak itu terbelakang mental. Nah, saya setuju sekali sama Ibu seperti itu. Nah, di Mm-mm. sini saya harap ya kita Ibu ya. Nah, Ibu sudah menyelesaikan masalah sendiri. Masalahnya sudah mengetahui masalah dan memberikan rencana tadi. Nah, saya harap Ibu bisa mengatasi masalah Ibu sendiri. Nah, dan saya harap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan. Ya Pak Hudri, terima kasih banyak Pak Hudri telah mau mendengarkan cerita saya tentang Ya, anak yang sama-sama saya Bu. Terima hadapi. kasih. Ibu telah berbagi cerita. Amin. Assalamualaikum Bu. Salam. Ini dari apa? Dari praktek tadi Bu ya. Kira-kira ini refleksi nih Bu ya. Ini Iya refleksi nih. Pak. Apa perasaan nih? Bagaimana nih perasaan Ibu nih ketika Ibu dikucing? Nah, ya. Ya Allah Pak Hudri, perasaan saya di Koci tadi, sebelum dilakukannya Koci tadi Pak, siang tadi, kan kejadiannya ini siang tadi nih, yang paling Iya Bu. ini nih, yang Mm-mm. paling puncaknya. Iya. Anak itu pindahan dari sekolah lain ke sekolah kami. Hmm. Nah, masuk lokal saya. Nah, jadi dalam minggu-minggu ini saya beradaptasi itu sangat susah dengan anak tersebut. Alhamdulillah saya ada tempat cerita di sini. Nah, setelah saya bercerita dengan Bapak, akhirnya saya termotivasi dan rasa bangkit semangat baru saya untuk melangkah ke depan menuju keinginan saya untuk mewujudkan anak yang luar biasa ini bisa mengikuti pembelajaran seperti anak normal yang lainnya. Nah, mudah-mudahan dari hasil Waduh. ini saya bisa lebih baik lagi dalam membimbing anak dan bisa benar-benar menjadi among bagi anak-anak didik saya. Hanya itu, Amin Pak. amin Bu ya, amin. Aduh, terima kasih Bu. Iya, Pak.